Tahun 2026 tidak diawali dengan kembang api perayaan biasa di kawasan Asia Tenggara. Tahun ini dibuka dengan sebuah kejutan diplomatik yang mengubah total peta kekuatan pangan di kawasan kita. Sebuah ironi sejarah yang jika kita mundur 5 tahun saja ke belakang akan terdengar seperti lelucon yang mustahil. Tapi hari ini itu adalah realitas yang menggigiti. Malaysia, tetangga kita yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi dengan stabilitas tinggi kini berdiri dalam posisi yang rentan. Berita itu pecah bukan dari ruang sidang ASEAN di Jakarta atau Kuala Lumpur, melainkan dari Bukit Hambalang. Di tengah dinginnya retret Kabinet Merah Putih awal tahun ini, sebuah fakta panas terungkap ke publik. Pemerintah Indonesia mengonfirmasi desas-des yang selama ini beredar di kalangan intelijen ekonomi. Malaysia secara resmi telah meminta Indonesia untuk mengekspor beras ke negara mereka. Permintaan ini bukan sekadar transaksi dagang. Ini adalah sinyal SOS Save Our Soul dari sebuah negara yang sedang menghadapi krisis stok pangan nasional. Bayangkan situasinya. Selama puluhan tahun, kitalah yang selalu cemas. Kitalah yang mengetuk pintu Vietnam, Thailand, dan India. Memohon kuota impor demi menjaga harga di pasar Cipinang. Namun di awal 2006 ini, posisi itu berbalik 180 derajat. Indonesia surplus, tetangga minus. Namun yang paling mengejutkan bukanlah permintaannya, melainkan respon Jakarta. Alih langsung mengirim bantuan demi citra abang besar. Istana justru memberikan jawaban yang sangat dingin, kalkulatif, dan penuh strategi. Stok dalam negeri adalah prioritas mutlak, tegas Istana. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar diplomasi Hambalang? Mengapa Malaysia negara dengan PDB per kapita yang jauh di atas kita bisa bertekuk lutut dalam urusan perut? Dan apakah keputusan Indonesia menahan ekspor ini murni soal kehati-hatian? Atau ada kartu truf geopolitik yang sedang dimainkan Presiden Prabowo untuk menekan posisi tawar di ASEAN? Dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah anatomi krisis ini dengan data yang tidak dibicarakan di media mainstream. Sebelum kita masuk ke analisis data intelijen pangan ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Channel ini didedikasikan untuk Anda yang ingin memahami berita lebih dari sekadar kulit luarnya kita bicara strategi, ekonomi, dan masa depan bangsa. Mari kita mulai. Untuk memahami bobot penolakan halus Indonesia terhadap Malaysia, kita harus melihat fondasi kekuatan kita saat ini. Data akhir tahun 2025 menjadi bukti validasi yang membungkam para skeptis. Pemerintah mengumumkan stok beras nasional telah melampaui angka psikologis 3 juta ton. Dalam sejarah logistik pangan Indonesia modern ini adalah angka dominasi, bukan sekadar angka aman. Cadangan ini cukup untuk membuat spekulan pasar gelap tiarap dan memastikan harga di pasar domestik stabil. Bahkan jika badai El Nino kembali menyerang besok pagi, keberhasilan ini tidak turun dari langit. Ini adalah hasil dari apa yang para analis sebut sebagai intervensi brutal pemerintah. Di bawah komando Presiden Prabowo, rantai pasok pupuk yang selama ini menjadi sarang inefisiensi dipotong kompas. Pengawasan militer dalam distribusi dikombinasikan dengan ekstensifikasi lahan rawa dan pompanisasi masif di sentra produksi Jawa dan Sulawesi, menciptakan momentum produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Target swasembada yang dicanangkan untuk 4 tahun secara ajaib terakselerasi hanya dalam 1 tahun kalender penuh. Tentu kita harus jujur bahwa faktor alam juga berkonspirasi mendukung kita. Curah hujan di akhir 2025 sangat optimal bagi masa tanam raya. Ditembak lagi, sisa stok impor pasir pisaran dari periode transisi pemerintahan sebelumnya masih tersimpan rapi sebagai buffer. Namun, manajemen stok inilah kuncinya. Di tangan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Badan Pangan Nasional, surplus ini tidak dibiarkan bocor, melainkan dikunci rapat di gudang-gudang Bulog. Inilah modal percaya diri yang membuat Jakarta kini bisa berkata, nanti dulu, pada permintaan tetangga. Sementara itu, di seberang selat narasi yang terjadi adalah tragedi struktural. Malaysia selama ini terlena dengan ilusi stabilitas.
Dengan kekuatan ekonomi yang lebih mapan, mereka merasa aman karena bisa membeli beras dari pasar global kapan saja. Namun krisis akhir 2025 membuktikan bahwa uang tidak bisa dimakan. Ketika pasar global mengetatkan ekspor dan harga melambung, ketergantungan Malaysia pada impor menjadi bumerang yang mematikan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa menyerahnya Malaysia meminta bantuan RI bukanlah akibat satu musim panen yang gagal. Ini adalah kanker stadium lanjut. Lahan pertanian produktif di Semenanjung terus tergerus oleh urbanisasi dan industri properti. Lebih parah lagi, regulasi benih dan sistem subsidi yang kaku justru membelenggu inovasi petani mereka. Ketika Indonesia berlari dengan varietas genjah baru yang tahan iklim ekstrim, petani Malaysia masih terjebak dalam sistem lama yang lamban. Produksi domestik mereka anjlok, sementara konsumsi terus naik seiring populasi. Situasi menjadi darurat ketika cadangan beras nasional mereka menyentuh level kritis. Ketidakpuasan publik mulai muncul. Bagi sebuah pemerintahan, krisis perut adalah ancaman politik terbesar. Dalam keputusasaan itulah ego diplomatik harus dikesampingkan. Putrajaya akhirnya melirik ke selatan, ke negara tetangga, yang dulu sering mereka pandang sebelah mata dalam urusan manajemen negara. Namun kini, justru menjadi satu-satunya harapan terdekat untuk mengisi piring nasi rakyat mereka. Dan inilah inti dari pembahasan kita. Pada tanggal 7 Januari tahun 2026, Mensesnet Prasetyo Hadi memberikan pernyataan yang akan dicatat dalam buku sejarah diplomasi kita. Saat dikonfirmasi media mengenai permintaan Malaysia, jawabannya sangat terukur namun tegas. Ia membenarkan adanya permintaan tersebut, tetapi ia tidak memberikan janji manis. Kita harus menjaga ketersediaan dan keamanan stok dalam negeri terlebih dahulu, ujarnya. Tidak ada pengiriman instan, tidak ada kesepakatan di bawah meja yang terburu-buru. Senada dengan istana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan posisi nasionalisme pangan meskipun ekspor ke Malaysia adalah peluang emas untuk mendapatkan devisa dan prestisa internasional, pemerintah memilih untuk mengerem. Alasannya sangat logis dan strategis. Risiko iklim di tahun 2026 masih belum pasti. Jika Indonesia gegabah mengosongkan gudang demi membantu tetangga hari ini dan tiba-tiba panen raya bulan depan gagal akibat banjir atau hama, maka rakyat Indonesia lah yang akan menjerit. Pemerintah tidak mau mengorbankan stabilitas nasional demi tepuk tangan regional. Sikap ini menandai era baru dalam politik luar negeri Indonesia. Kita tidak lagi menjadi bangsa yang hanya memberi tanpa perhitungan matang. Beras kini telah bertransformasi menjadi leverage atau daya tawar politik. Dengan menahan ekspor, Indonesia secara implisit mengirim pesan ke seluruh ASEAN. Kami adalah jangkar stabilitas kawasan. Jika kalian ingin selamat, kalian butuh kami yang kuat. Ini adalah posisi tawar yang belum pernah kita miliki sejak era Dal Simplu. Keputusan Prasetyo Hadi dan tim ekonomi kabinet juga didasari oleh ketakutan akan inflasi. Jika keran ekspor dibuka terlalu lebar, suplai di pasar lokal akan berkurang dan hukum ekonomi akan berlaku. Harga beras di warung Tegal hingga restoran Padang akan naik. Bagi pemerintahan Prabowo, menjaga harga nasi bungkus tetap terjangkau bagi 280 juta rakyat Indonesia jauh lebih krusial daripada menyelamatkan muka pejabat di negara tetangga. Ini adalah realisme politik yang brutal, namun diperlukan. Peristiwa Januari tahun 2026 ini juga menelanjangi rapuhnya integrasi ASEAN. Selama ini kita bicara tentang masyarakat ekonomi ASEAN, tentang pasar bebas. Tapi begitu urusan perut tersentuh, setiap negara kembali ke naluri purbanya. Survival kasus Malaysia ini menjadi peringatan bagi Singapura, Brunei, dan Filipina bahwa ketergantungan pada rantai pasok global adalah pertaruhan yang berbahaya di era ketidakpastian iklim. Bagi Indonesia ini adalah kesempatan untuk menegaskan kepemimpinan alami. Jika surplus ini bisa dipertahankan, daun ini adalah jika yang besar Indonesia bisa mengusulkan pembentukan cadangan pangan strategis ASEAN dengan Jakarta sebagai pengendali utamanya. Kita bisa mendikte harga, kita bisa mendikte distribusi. Diplomasi beras bisa menjadi alat yang lebih efektif daripada diplomasi militer dalam mengikat kesetiaan
negara-negara tetangga. Namun, analisis ini harus ditutup dengan sebuah peringatan keras. Euforia atas permintaan milia ini tidak boleh membuat kita jumawa. Swasembada adalah kondisi yang dinamis, bukan piala yang bisa dipajam selamanya di lemari. Alam bisa berubah kejam dalam sekejap. Hama wareng tidak mengenal batas negara. Korupsi dan mafia pangan bisa tumbuh kembali jika pengawasan melonggar. Jawaban pemerintah di Hambalang adalah langkah awal yang benar. Menolong tetangga itu mulia, tapi memastikan anak bangsa sendiri kenyang adalah kewajiban negara. Kisah Januari 2006 ini mengajarkan kita satu hal. Di dunia yang semakin tidak pasti, negara yang menguasai lumbung pangannya sendiri adalah negara yang memegang masa depannya. Indonesia kini memegang kunci itu. Pertanyaannya, mampukah kita menjaganya agar tidak hilang lagi? Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Indonesia menahan ekspor ke Malaysia ini sudah tepat demi keamanan nasional? Ataukah kita terlalu pelit pada tetangga yang sedang susah? Saya ingin mendengar pendapat strategis Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru dan bagikan video ini agar lebih banyak orang paham posisi krusial bangsa kita saat ini. Saya nama Anda atau channel Anda undur diri. Sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.